Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Pak. Selamat sore Mas Dwi Aji. Selamat sore Mbak Saida. Oke, udah beberapa pertemuan kayaknya nggak ngelihat Mas Luzmar itu ya, sama Mas Arya Davin. Ada kontak kah dari mereka? Ada kabar Pak, kah dari? nggak ada sih, Pak. Oh, nggak ada ya. Coba saya kontak dulu deh ya orang-orangnya. Sebentar. Soalnya udah beberapa kali teman dosen saya juga nanya gitu. Dia juga nggak ikut gitu, nggak ikut beberapa pertemuan kan sayang gitu karena kalian udah semester 6 kan, IKP juga. Iya, Pak. Hmm. Iya. Setidaknya kalau ngabarin tuh bisa ada catatan gitu buat dosen ya, karena kan setiap minggu kita rekap harus rekap beberapa mahasiswa, terus materi yang disampaikan atau tugas bila ada, seperti itu. Bentar saya call dulu Mas Arya Gavin. Halo, selamat sore, Assalamualaikum Mas Arya Gavin. Ya, Mas Arya Gavin, beberapa pertemuan ini nggak masuk ke Zoom. Gimana nih, Pak? Belum. Oh, ada. Ah, mm, mm. Eh, oke, oke. Sama Mas Lus Mareto juga. Siapa aja tuh? Oh, hmm. Soalnya di dosen lain gitu, di Pak Bagus juga nanya ini Mas Arya David kemana nih? Biasanya kan rajin gitu. Dua kelas gitu. Sama Lus Mareto, tuh nggak tahu juga. Mas Lus Mareto. Itu biasa. Belum, belum tahu. Ah, coba nanti saya call lagi ya. Hmm, kamu ada ini nggak sih? Ada surat atau administrasi yang bisa saya baca kalau kamu boleh kirimin ya Mas. Ah, ah, oke. Sekarang nggak bisa nih masuk Zoom. Soalnya sekarang otomatis itu. Kalau nggak untuk materi masuk ke Zoom-nya kayak gitu. Kalau biasa. Ah, oh, di KRS nggak ada. Oh, harus ya. Coba, coba. Hmm. Jadi dengan kata lain diliburkan atau gimana? Masyarakat di semester ini. Hmm, hmm, hmm. Udah, siap. Thank you Mas Ara Davin ya, sukses ya. Saya lanjut kontak si Mas Wismar itu deh. Satu lagi. Ya, thank you Mas Arya. Assalamualaikum.
Oke, tadi saya udah nanya gitu ke Mas Arya Davin, ternyata ada project dari ITTS juga, terus WhatsApp by chat dengan Mas Dusma. Nah, sekarang baru login, sedang overload pekerjaan, jadi eh, saya minta tolong ke Mas Dusma, nggak apa-apa, di login aja dulu ya Mas Dusma, lalu di standby aja di handphone atau di device yang lain. Eh, Satu lagi dengan Mas Handoko, sama saya sedang chat juga Mas Handoko. Dan sama seperti Mas Dusma, kalau sedang sibuk Mas Handokonya, boleh standby di device login Zoom-nya aja. Jadi kurang lebih seperti itu. Buat teman-teman yang lain juga misal dalam perjalanan atau ada pekerjaan yang mendadak nggak bisa ditinggal, bisa bisa standby di device-nya, di handphone-nya, atau di laptop komputernya, login Zoom sesuai dengan kelasnya masing-masing. Itu tinggal kasih keterangan ke dosen yang bersangkutan. Baik, di pertemuan kelima, mata kuliah e-business application development, kita akan membahas pada pertemuan hari ini standar kebutuhan website. Jadi untuk membangun sebuah website untuk e-business yang akan dijalankan, ada beberapa yang dibutuhkan, antara lain pertama domain name, yaitu nama domain yang mudah diingat dan merepresentasikan bisnis atau konten yang ada di dalam website. Lalu ada web hosting, layanan penyimpanan data dan akses internet untuk menjalankan website agar bisa diakses oleh pengunjung. Dari pengunjung bisa berubah menjadi customer, lalu ada CMS atau Content Management System, yaitu platform untuk memudahkan manajemen seperti menambah, mengedit konten, atau menghapus konten pada website. Lalu responsive design, desain website yang responsif, artinya dapat diakses dengan beberapa perangkat mobile yang ada di handphone maupun di desktop seperti di laptop atau di PC. Ada security menggunakan sertifikat SSL dan melakukan pemeriksaan terhadap kerentanan website untuk mencegah serangan hacking atau malware atau trojan dan yang lainnya. Lalu ada CEO atau Search Engine Optimization, optimalisasi website agar mudah ditemukan oleh mesin pencari
seperti Google dan yang lainnya. Lalu ada analitik, memasang alat analitik seperti Google Analytics untuk melacak perform website dan menganalisa perilaku dari pengunjung yang datang. Isi konten yang berkualitas dan relevan untuk menarik pengunjung dan meningkatkan engagement. Lalu interaksi sosial, jadi integrasi dengan media sosial untuk meningkatkan keterlibatan pengunjung dan memperluas jangkauan konten. Lalu ada high speed access, memperhatikan kecepatan akses website agar tidak membuat pengunjung menunggu terlalu lama dan meningkatkan pengalaman pengguna. Lanjut, oke, dari tata letak atau dari layout website, dari user experience, konten dan tata letak layout website adalah dua hal penting yang perlu dipertimbangkan saat merancang sebuah website. Konten merujuk pada informasi dan materi yang disediakan pada website seperti teks, gambar, video, dan lain sebagainya. Lalu tata letak website atau layout merujuk pada cara informasi tersebut diatur dan disusun pada halaman website. Berikut ada beberapa tipsnya. Pertama, klarifikasi tujuan websitenya. Jadi sebelum merancang konten dan tata letak website, pastikan kita memiliki pemahaman yang jelas tentang tujuan website yang akan kita buat. Pertimbangkan dari target audiensnya, informasi apa saja yang akan disampaikan, dan tujuan akhir dari websitenya. Desain yang responsif, pastikan tata letak website responsif, artinya tampilan website dapat menyesuaikan ya dengan perangkat apapun yang digunakan oleh pengunjung atau customer, termasuk desktop, laptop, tablet, atau smartphone. Kalau ada konten yang terstruktur, konten harus diatur dengan baik sehingga mudah dibaca dan dipahami oleh pengunjung. Gunakan subjudul, paragraf pendek, dan performatan teks untuk membuat informasi menjadi lebih mudah dibaca dan dipahami. Gunakan degradasi warna yang konsisten, jadi pilih palet warna yang konsisten. Biasanya tidak boleh melebihi dari 3 warna ya, karena itu terlalu ramai. Dan sesuai dengan branding dari website yang akan kita buat. Dan pastikan warna yang digunakan dapat membantu menyoroti informasi penting. Lalu ada informasi yang prioritas, letakkan informasi penting pada bagian atas halaman dan gunakan elemen desain seperti huruf tebal dan ukuran font yang lebih besar untuk menonjolkan informasi tersebut. Sederhana dan mudah dinavigasi. Jadi di dalam website tata letaknya yang sederhana dan mudah dinavigasi akan membantu pengunjung atau customer menemukan informasi yang mereka cari dengan mudah, user friendly. Gunakan navigasi yang jelas dan mudah dimengerti, serta buat tautan antar halaman agar pengunjung dapat beralih ke halaman lain dengan mudah. Gunakan gambar dan video. Gunakan gambar dan video untuk menarik engagement perhatian pengunjung dan memberikan informasi tambahan. Lalu pastikan gambar dan video yang harus berkualitas tinggi HD sesuai dengan tema kontennya. Jadi dalam merancang konten dan tata letak website perlu diingat bahwa website harus dibuat sesuai dengan kebutuhan pengguna dan mengikuti tips dan prinsip di atas dan menciptakan website yang menarik, informatif, yang mudah digunakan oleh pengunjung. Tunggu sebentar ya, sebentar. Saya keluar ruangan dulu, sebentar.
Yang selanjutnya pada navigasi website adalah salah satu elemen penting dalam merancang sebuah website. Navigasi website bertujuan untuk membantu pengunjung website untuk menemukan informasi yang mereka cari dengan mudah dan cepat. Berikut adalah beberapa tips dan prinsip penting dalam merancang navigasi website. Pertama, konsisten dan mudah dimengerti. Pastikan navigasi website di setiap halaman dan mudah dimengerti oleh pengunjung. Gunakan kata-kata yang mudah dipahami, jangan gunakan jargon yang mungkin tidak familiar bagi pengunjung. Kedua, terorganisir. Organisasi yang baik di dalam menu-menu dan submenu navigasi akan membantu pengunjung untuk menemukan informasi dengan mudah. Pisahkan navigasi ke dalam kategori yang jelas dan mudah dimengerti. Lalu letakkan di tempat yang mudah ditemukan. Letakkan navigasi website di tempat yang mudah ditemukan dan accessible, seperti di bagian atas halaman atau pada di sidebar. Pastikan navigasi tetap terlihat di seluruh halaman website, sehingga pengunjung dapat mengaksesnya dengan mudah. Seperti icon search seperti itu ya. Search biasanya kan icon search itu kayak lambang kaca seperti itu. Terus kalau kita buka ya, bentar. Lalu gunakan yang keempat, gunakan tautan yang jelas, gunakan tautan yang jelas dan mudah dimengerti, serta pastikan tautan tersebut mengarah ke halaman yang relevan. Lalu icon, gunakan icon untuk membantu pengunjung mengenali jenis navigasi yang disediakan. Misalnya, gunakan icon untuk drop down atau tautan ke media sosial, baik itu misalnya Instagram, atau Facebook, atau Telegram, atau WhatsApp. Tes dan evaluasi, tes navigasi website Anda dan evaluasi apakah navigasi tersebut mudah dipahami dan digunakan oleh pengunjung. Jika ada masalah atau kebingungan, evaluasi dan perbaiki navigasi tersebut. Lalu beri opsi pencarian. Jadi beri opsi pencarian pada website Anda mudah membantu pengunjung menemukan informasi dengan cepat dan mudah. Letakkan kotak pencarian di tempat yang mudah ditemukan pada halaman website Anda. Dalam merancang navigasi website, perlu diingat bahwa navigasi harus dibuat sesuai dengan kebutuhan pengguna. Ini ajar, Pak. Oke, kita lanjut. Yang keenam tadi tes dan evaluasi. Kita harus sering mengecek navigasi website yang kita akan buat, lalu dievaluasi apakah navigasi bisa dipahami dan digunakan oleh para pengunjung, para customer. Jika ada masalah atau kebingungan, evaluasi dapat memperbaiki navigasi tersebut. Lalu yang ketujuh, beri opsi pencarian. Beri opsi pencarian pada website agar membantu memudahkan pengunjung menemukan informasi dengan cepat dan mudah. Lalu letakkan kotak pencarian di tempat yang mudah ditemukan pada setiap halaman website. Dalam merancang navigasi website, perlu diingat bahwa navigasi harus dibuat sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Dengan mengikuti tips dan prinsip di atas, kita dapat menciptakan navigasi website yang mudah digunakan dan membantu pengunjung menemukan informasi yang kita cari. So,
Sebagai contoh, saya coba share screen di websitenya Tokopedia ya. Ini Tokopedia versi website tokopedia.com, produk e-commerce yang salah satu yang terbesar mungkin yang ada di Indonesia selain Shopee, Lazada, Blibli, dan yang lain-lain. Kalau kita tahu sebelumnya ada Bukalapak itu juga udah tumbang ya. Banyak sih yang beberapa yang tumbang, salah satunya itu kayaknya Bukalapak ya. Mungkin ada pernah coba yang lain, e-commerce yang akhirnya tumbang, gulung tikar. Sementara yang masih survive, yang kayaknya masih long term itu ada Tokopedia, ada Shopee, Blibli, ada Lazada juga, nah empat empat itu, Quattro itu. Nah di sini ada navigasi search ikannya. Nah, di sini ada menu-menunya, ya. Saya kita lihat tentang Tokopedia. Tentang Tokopedia, kita baca sama-sama tantangan kami, kesempatan yang tidak merata di Indonesia. Mengapa dibuat e-commerce sebesar Tokopedia? Karena menurut mereka kesenjangan itu masih terjadi di Indonesia karena tidak meratanya dari infrastruktur, lalu bisa jadi dari penjualan. Ya, kita tahu Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.000 pulau, sulit untuk mengembangkan infrastruktur secara merata. Para penjual pindah-pindah ke kota-kota besar demi pasar yang lebih baik, sementara konsumen memiliki akses yang terbatas untuk mendapatkan kebutuhan, sehingga angka urbanisasi semakin tinggi. Nah, ini di menu tentang kaminya di tokopedia.com. Lalu ada misinya, nah di sini kalau kita baca, kami ingin merobohkan tembok penghalang untuk memberikan kesempatan yang sama. Tokopedia adalah perusahaan teknologi Indonesia dengan misi mencapai pemerataan ekonomi secara digital di Indonesia. Misi kami adalah membangun ekosistem super di mana siapapun bisa memulai dan menemukan apapun. Ini seperti kita lihat ya, warnanya cukup hitam, terus fontnya putih, nggak banyak warna, pemain warna, beberapa ada font yang hijau, ciri khas dari Tokopedia. Jadi user experience di apa pengunjung itu bisa 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 berlama-lama gitu di website atau di alamat tokopedia.com. Lalu kalau kita coba cari ketik gitu ya, contoh eh, LS ketika search langsung dia cepat sekali search engine-nya menemukan barang yang diketik oleh pengunjung atau calon pembeli yang ada di Tokopedia. Seperti ini. Saya ketik TWS lalu beberapa detik saja atau milisecond saja sudah langsung keluar pilihan-pilihannya. Pilihan True Wireless Stereo, kita bisa lihat banyak merek.
Kalau ini dari e-commerce-nya mancanegara ya, basicnya di China, AliExpress. Ada yang udah pernah coba gitu, beli-beli barang dari website luar negeri? Itu ini Rp13.000, free shipping. Ini beberapa contoh website e-commerce yang kita bisa temukan. Jadi navigasinya oke, cepat, permainan warnanya juga tidak terlalu degradasinya, eh, pilihan warnanya sesuai seperti itu. Kita lihat. Ah, baik teman-teman. Eh, saya ada kuis ya untuk minggu depan itu. Coba kalian pilih salah satu website atau apps yang kalian suka, baik itu misalnya Tokopedia atau Shopee atau e-commerce yang lainnya, lalu dijelaskan, di capture struktur dashboard website yang kalian pilih seperti itu. Contohnya gitu ya, contoh di sini ada eh, contoh kalian pilih Tokopedia gitu, tokopedia.com, lalu kamu capture bagian ini adalah home-nya seperti, lalu ada tadi tentang Tokopedia, lalu tentang silakan kalian capture, terus ada barang di Tokopedia atau Shopee atau di website lainnya seperti itu. Jadi nanti bikin diagramnya, kalian bisa lah coba ya, salah satu website yang kalian pilih, lalu bagaimana cara check out-nya barang tersebut, kalian bikin sampai selesai gitu, kalian bikin diagramnya, kalian bikin alurnya. Flowchart-nya gitu maksudnya, Pak. Ya, ya. Karena basic Deadline-nya lah. kapan, Pak? Minggu depan. Di submit di LMS, Pak. Nah, seperti itu. Oke. Bebas kalian pilih yang kalian menurut kalian mudah, misalnya flowchartnya di Tokopedia atau di Shopee atau di Lazada atau di Blibli, silakan. Yang penting ada flowchart, diagramnya, lembagannya, lalu kalian capture, kalian bisa jelasin juga. Oke. Oke. Cukup ya teman-teman ya Udah untuk hari dibuat, Pak, ini. ini, Pak, di LMS-nya, Pak. Di ya di pertemuan berapa ya? Kelima ya sekarang ya. Kelas. Hmm, saya tambah konten dulu ya. Tambah konten, tugas.
Oh, maksimal tanggal 30 ya. Cepet banget nih. Ini deskripsinya di tugasnya itu, pilih salah satu e-commerce, jelaskan dan capture navigasi website tersebut, dan buatkan flowchart pembelian di e-commerce yang kalian pilih. Harusnya sih saya maunya selesainya itu di minggu depan gitu tanggal 5. Cuma ini sampai di 30 April jadi ya udah di LMS sampai tanggal 30, tapi saya masih bisa nerima sampai di apa? Di minggu depan ya. Di bulan minggu depan tuh udah mulai masuk bulan Mei ya, tanggal 5 Senin depan. Ya aja. Kamu harus saya berhasil sudah saya tambahkan di LMS. Itu aja untuk sore hari ini, teman-teman semua. Jadi kalian bisa pilih salah satu e-commerce, dijelaskan, capture, lalu buat flowchartnya, diagramnya, bagaimana cara check out pembeliannya, lalu ya di-share di LMS. Saya tunggu sampai tanggal 5 ya, 5 April 2025 itu Senin depan. Baik, itu aja untuk sore hari ini. Terima kasih atas waktu dan atensinya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Mohon izin kasih, ya, Pak. rekan semua. Terima kasih.